Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metyu Pitasari dengan NPM 181710004 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Perminatan Hukum Pidana. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Fajrin SHMH selaku pembimbing pertama saya, dan Ibu Tri Atika Febriani SHMH selaku pembimbing kedua saya. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji saya, Bapak Ansari SHMH selaku penguji pertama saya, dan Ibu Nina Niken Lestari SHMH selaku penguji kedua saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudulkan Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Peningkatan Kriminalitas di Kabupaten Mempawah. Latar belakang, hukum adalah sekumpulan aturan-aturan yang bersifat memaksa. Di dalamnya terdapat berbagai norma-norma yang apabila melanggarnya dapat dikenakan sanksi-sanksi perbuatannya. Hukum bertujuan sebagai alat untuk mengatur tingkah laku manusia agar ketertiban dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Pada perkembangan zaman dan perubahan sudut pandang hidup yang terjadi di era globalisasi sekarang ini, yang tidak sengaja menceritakan kehidupan sekarang ini, yang mulai dari hal positif dan negatif, serta munculnya berbagai kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan yang selalu ada dalam dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku penyimpangan tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan peraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman real atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat. Kejahatan sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Tindak kejahatan seperti hal yang sudah biasa di masyarakat, karena ketika seseorang tidak lagi bisa berpikir panjang untuk melakukan tindak kejahatan dan para pelaku tidak lagi memikirkan konsekuensi yang terjadi dari perbuatannya tersebut, sehingga para pelaku juga tidak segan-segan untuk melukai bahkan untuk membunuh para korbannya. Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum dan dapat dikatakan juga sosiologi hukum menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing. Oleh karena itu, sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberikan peluang yang lebih besar bagi perkembangan berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah, maka kriminologi dalam mengekspresikan dirinya berupa mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Namun, yang terjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kriminalitas atau kejahatan di Kabupaten Mempawah ini semakin meningkat dan semakin banyaknya tindak pidana kejahatan yang merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mempawah. Pada studi kriminologi telah mengenai kejahatan merupakan topik yang banyak mendapatkan perhatian. Pada hakikatnya, konsep kejahatan adalah konsep yang dirumuskan melalui proses sosial yang bersifat relatif, yang berlaku hanya menurut keadaan tertentu saja. Misalnya, keadaan menurut tempatnya, menurut keadaan aktual pada saat pelaku melakukan perbuatannya, dan akan berbeda dari waktu yang satu ke waktu yang lain.
Saat ini, sebagaimana gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Mempawah, seperti kasus kriminal seperti pencurian, pembunuhan, kejahatan seksual, penipuan, narkoba, dan berbagai pelanggar hukum lainnya. Banyaknya pelanggaran hukum pada beberapa tahun yang lalu dan pada era COVID-19 sekarang yang adanya peningkatan kasus pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh faktor pengangguran dan faktor ekonomi. Hasil observasi awal penulis pada tanggal 25 Februari 2022 yang dilakukan pada Satuan Reskrim Polres Mempawah yang menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2017 sebanyak 201 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 202 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 160 kasus. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 161 kasus dan sampai pada tahun 2021 sebanyak 172 kasus yang mengalami peningkatan dan menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap banyaknya peningkatan kasus tindak pidana. Dengan alasan yang dikemukakan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang kriminalitas yang ada di Kabupaten Mempawah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Peningkatan Kriminalitas di Kabupaten Mempawah. Rumusan masalah. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah? Yang kedua, bagaimana aspek sosiologi hukum terhadap peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana aspek sosiologi hukum terhadap peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang mengenai tentang aspek sosiologi terhadap terjadinya tindakan kriminalitas di Kabupaten Mempawah yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. Manfaat praktis. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang aspek sosiologi terhadap peningkatan kriminalitas dan dengan dibuatnya penulis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian Resort Mempawah dalam rangka menanggulangi peningkatan tindak kriminal di Kabupaten Mempawah. Kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori. Yang pertama, teori negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan kedamaian masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua, teori asas legalitas. Menurut Moljanto, asas legalitas itu mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Yang kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analog atau kias. Yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Teori yang ketiga, teori keadilan. Keadilan menurut John Rawls adalah bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dan kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dan kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Selanjutnya, teori sosiologi hukum. Sosiologi hukum menurut Sukanto ada beberapa pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umum yang mempelajari keteraturan dari fungsinya hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk mengajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlakukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.
Yang kedua, sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menentukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikannya. Yang ketiga, pusat perhatian sosiologi hukum adalah pengembangan suatu teori umum tentang hukum yang membahas semua jenis pengendalian sosial hal yang dilakukan oleh pemerintah. Teori ini harus membahas hubungan antara dengan lain aspek kehidupan sosial. Kerangka konsep kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat. Kriminologi juga disebut ilmu mempelajari kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pada hakikatnya, kriminalitas tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dimana pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipertanggungjawabkan oleh aparat pemerintah untuk menegakkan hukum terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, semakin meningkatnya tindakan kriminalitas di Kabupaten Mempawah dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi, wajar kalau semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Semakin tingginya peningkatan tindak kriminalitas, maka secara langsung atau tidak langsung untuk mendorong pula perkembangan dari pemberian sanksi yang diberikan pada pelaku dan meningkatkan upaya pencegahan dapat menimbulkan tindakan kriminalitas tersebut. Pelaku kriminalitas dapat diberikan sanksi berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Yang kedua, pidana tambahan terdiri dari pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Ketiga, pengumuman putusan hakim. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kriminalitas berdasarkan dengan ringan dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi ini diberikan supaya para pelaku tindak kriminalitas merasakan efek jera untuk melakukan tindakan kriminalitas yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Tindak kriminalitas yang meningkat yang diakibatkan beberapa faktor, maka diperlukannya upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya peningkatan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan hubungan sosial antara satu dengan yang lain supaya tidak ada niat seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Metode penelitian. Yang pertama, spesifikasi penulisan. Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian sosiologi legal adalah metode penelitian yang mendekati sesuatu masalah melalui penggabungan antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum tetapi tetap mendahulukan pembahasan norma-norma hukum dan sosiolegal merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan masuk faktor sosial tapi tetap dalam batasan penulisan hukum. Yang kedua, metode pendekatan masalah. Metode penelitian sosiologal ini merupakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui keadaan dalam masyarakat dan fakta-fakta yang ada dengan melakukan observasi dan survei untuk melihat secara mendalam. Penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana permasalahan jika diamati dengan cermat dan sistematis. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literatur yang relevan tentang aspek sosiologi hukum dan tentang kriminologi atau kejahatan, dan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian di lapangan yaitu melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber yang berkompeten
seperti Kepala Reskrim di Kapolres Kabupaten Mempawah dan dokumentasi dari data-data yang diberikan oleh bagian Reskrim Polres Kabupaten Mempawah. Yang keempat, analisis data. Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang disistematis sehingga dapat dipahami dan dimengerti dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Yang kelima, sumber data. Yang pertama, data framer. Sumber data framer yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian itu dari pihak kepolisian, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan anak yang berkaitan dengan peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah. Yang kedua, data sekunder. Sumber data sekunder yaitu pengumpulan data. Dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, buku-buku perpustakaan, undang-undang, pendapat para ahli, dan dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lainnya. Sistematika penulisan. Bab 1. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang rumusan masalah yang terkait dengan pengertian hukum, pengertian aspek sosiologi hukum, pengertian kriminalitas, teori-teori sebab-sebab melakukan kejahatan, pengertian dan jenis-jenis kejahatan, dan bentuk-bentuk dan sanksi terhadap pelaku kriminalitas. Bab 3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah. Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang faktor yang mendorong terjadinya peningkatan kriminalitas, faktor seperti faktor ekonomi, faktor pengangguran, faktor pergaulan. Bab 4. Bagaimana aspek sosiologi hukum terhadap peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah. Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang aspek sosiologi hukum terhadap peningkatan kriminalitas. Bab 5. Penutup. Dalam bab ini, memuat subbab yang meliputi kesimpulan dan saran. Sekian dari presentasi proposal saya, kurang dan lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.